Siap, oke. Baik. Marilah kita saksikan penampilan dari kelas 12 IPA 1. Selamat menyaksikan. Cap menangan anakku cah sikit aja gawe kagal kae ana rembulane gedhe kilar-kilar cahyane nelai ayo sun dolani
Bagus tenan toh rupane anak kita yo Mas. Enggih, Dek. Kaya rupa aku to. Alah, si Mas bisa aja toh. Muga-muga anak kita jadi anak sing apik ya, Dek. Amin Mas. Aku ngarepke nantine anakku iki bisa ngalah ke Walanda sing biadab ranakus. Nggih Mas. Dek, aku pamit jualan yo. Aku titip anak kita jaga baik-baik yo, Dek. Ngapunten, Dek. Aku belum iso bahagiain kamu. Ngomong opo toh Mas iki? Gue ndak bakal balik lagi aja toh. Apa-apa, Dek. Ya wis, sing ati-ati yo Mas. Aku doain, mugo-mugo jualannya laris. Nggih. Mudah-mudahan jualanku dino iki laris tenan ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Aku tenan daganganku iki. Akhirnya aku bisa beli mainan buat anakku Jaka. Hei Lander, Mau apa kalian kesini? serahkan semua hartamu. Atau kita habisi nyawamu. Habisi saja nyawaku. Aku tidak takut mati untuk negeri ini. Andai kata aku mati sekarang, matiku untuk pengorbanan dan hidupku bukan untuk pengkhianatan. Allahu Akbar! Se. Mas, iki kok ono tanggungan sayur, tapi ndak ada orangnya ya. Loh kok iya, Dek? Ngendi wong iki? Mas, lihat ini, ono topi karo handuk, ada darahnya ini. Loh, iki topena Mas Basir, Dek. Bojone Bu Hanum. Ya Allah, Mas. Koyonyo Mas Basir dirampok tentara Belanda, Dek. Ayo Mas, kita harus cepat-cepat kabarin Bu Hanum, Mas. Ayo. Iya, Dek, iya. Bu Hanum, Bu. Ono opo toh teriak-teriak Mas? Mbak, anakku lagi tidur di dalam. Anu, Bu. Mas Basir. Ada apa dengan suami saya Mas? Mbak, suami saya kenapa toh? Mas Basir diculik tentara Belanda, Bu. Ngomong opo toh kalian? Jangan main-main dengan saya. Kami tidak main-main, Bu. Kami tadi menemukan ini di jalan. Ini punyanya Mas Basir kan, Bu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mas, kenapa kamu tega ninggalin aku, Mas? Kenapa semua ini harus terjadi sama kamu, Mas? Sing sabar ya, Bu. Kami turut berduka cita atas kehilangan Mas Basir. Penjajah biadab. Mereka semakin seenaknya kepada masyarakat pribumi. Sudah saatnya masyarakat pribumi melawan. Kang Mas. Hari demi hari telah berlalu. Anak yang dulunya ia timang-timang, kini telah beranjak dewasa menjadi tulang punggung keluarga. Bu, Jaka pamit pergi ke pasar dulu yo. Iyo ndo, hati-hati ning dalane yo. Iyo Bu, doain Jaka yo. Mudah-mudahan dagangan Jaka cepet laku. Iyo ndo, sing penting awakmu salamet lan mugo-mugo daganganmu laris yo ndo. Iyo Bu, Jaka pamit pergi sekarang yo. Iyo ndo, hati-hati. Iyo Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
panas sekali hari ini. Kapan kita akan kembali ke negara kita? Aku sudah muak di sini. Aku juga tidak tahu. Sepertinya ayah sudah tidak punya lagi harta di Belanda. Jadi kita harus tinggal di sini selamanya. Apa katamu? Aku sudah tidak tahan dengan inlander ini. Nggih, Non. Silahkan. Mau beli sayur, toh? Jangan Non. Beli sayurku aja masih segar. Nona pasti ketagihan. Apa kalian ini? Kami tidak memakan makanan murahan seperti kalian. Ana, look. What? Siapa dia? Tampan sekali pemuda itu. Ada apa mereka ribut-ribut? Itu Non, katanya sih ada pemuda pedagang sayur gitu yang ganteng banget. Aduh, Non, jangan percaya sama si Ebel. Monyet aja dibilang ganteng sama dia. Apalagi mungkin. Bacot dengan si Harum. Aduh, sudah. Kalian itu bikin aku malu saja. Yaudah, kita langsung lihat aja yuk, Non. Nah, yang ini, Non. Alhamdulillah, akhirnya ono sing beli daganganku. What? Ini yang kamu bilang ganteng, Bel? Tuh kan, saya juga bilang apa dari tadi, Non. Apa mungkin si Ebel ini suka sama pedagang sayur yang... Sorry, Non. Aku kira yang ini. Kalian kesini mau beli sayur atau mau menghina saya? Hah? Buat apa kami beli sayur you? Gak worth it and gak level, you know? Aduh, maaf Pak. Sebetulnya kedatangan kami kemari ingin mencari pemuda pedagang sayur yang biasa berjualan di sini. Oh, Jaka ya. Tuh, Jaka. Sugeng rawuh Non, Mas, mau beli sayur? Loh, kok malah bengong Non? Iya, aku mau beli sayurnya. Jengkolnya Non? Iya, beli itu. Peteknya juga Non? Iya, itu juga. Semuanya saja. Nggih Non. Udah semua nggih, tak pamit ya Non. Loh, Non, sini! Helen, sini! Aduh, si Non mau kemana sih? Ibu sama Jaka saja. Piye susah banget yo. Jemurannya banyak banget yo. Anakku wes balik. Gimana dagangannya, Do? Laris ndak? Alhamdulillah, laris Bu. Jaka bisa beli banyak bahan buat kita. Ibu jangan terlalu capek-capek. Nanti Jaka bantuin yo. Iya, Do. Tapi ibu senang melihatmu sekarang sudah besar, bisa bantu ibu. Walaupun hidup kita sederhana, sing penting kita saling bantu dan saling menyayangi yo. Iya Bu, Jaka ndak akan pernah ninggalin ibu. Nek iso, Jaka pengen banget kasih kehidupan yang lebih baik buat ibu. Ono opo Tondo? Kok tiba-tiba serius begitu? Rapopo Bu, lagi mikir kan masa depan kita. Biar cepat selesai dulu ya Bu. Keesokan harinya, Helen bersama Nio dan Abel sedang berjalan-jalan di kampung. Mereka tidak sengaja melihat Jaka di halaman rumahnya. Itu pemuda yang kemarin berjualan sayur, bukan? Loh, iya Non. Itu kan si Jaka yang kemarin kita temui di pasar. Emangnya kamu kenapa Non? Nio, jangan pura-pura tidak tahu deh. Ini pasti gara-gara nona kecil kita suka sama pedagang sayur itu kan, alias si Jaka kan? Aduh, sudahlah. Nio, Abel, ayo kita dekati saja. Aku ingin berbicara dengannya. Permisi, kamu Jaka bukan? Perkenalkan, saya Helen. Waktu itu saya sempat beli sayur bersama dengan teman-teman saya di pasar. Oh iya Non, ada yang bisa saya bantu? Saya hanya ingin bilang, terima kasih ya. Kemarin sudah melayani kami dengan baik.
Oh ya, rumahmu di sini ya? Iyo non, di sini rumah saya. Kalau ada perlu, boleh mampir saja. Kami sederhana, tapi kami senang ada yang datang. Sederhana atau tidak, setiap rumah punya kehangatan, bukan? Aku suka beli sayuran di sini. Bisa tidak? Aku beli lagi hari ini. Tentu saja non, kalau begitu saya siapin sayurnya yo. Abel, Nio, bisakah aku meminta kalian untuk mencari tahu lebih dalam tentang Jaka? Lebih dalam, ternyata nona kita ini benar-benar menyukainya. Sungguh, pria yang beruntung mendapatkan nona kita ini. Tenang, Non. Gampang urusan begitu mah. Terima kasih ya. Keesokan harinya, Jaka menceritakan keluh kesah perasaannya kepada ibunya. Ibu, Jaka mau bicara. Ada hal yang mengganjal di pikiran Jaka. Kemarin ada seorang wanita yang beli sayur di tempatku. Namanya Helen. Dia dari Belanda. Tapi ada yang aneh bu rasanya. Helen, itu aneh dari siapa, Dok? Kenapa kamu bicara begitu? Entahlah bu, tapi dia berbeda dari orang Belanda pada umumnya. Ada sesuatu yang membuatku merasa aneh. Mungkin saja dia tidak seburuk yang kita kira. Dok, hati-hati. Kita ndak tahu toh niat orang luar seperti mereka. Kita cuma bisa berdoa. Semoga semuanya baik-baik saja yo. Iya bu, aku akan hati-hati. Wih, ada si Jaka tuh. Oi Jaka, kulihat-lihat daganganmu makin hari makin laris aja ya? Apa karena akhir-akhir ini ada yang beli sayurmu terus ya? Iyo Mar, alhamdulillah banyak yang beli. Tapi ada yang aneh, aku ketemu seseorang kemarin. Jarang-jarang ada yang menarik perhatianmu. Ayo beritahulah, aku penasaran nih. Dia seorang wanita dari Belanda, namanya Helen. Tapi aku bingung, sepertinya dia berbeda dengan yang lain. Hah? Hati-hati Jaka, orang Belanda itu banyak yang gak bisa dipercaya. Mereka itu penjajah. Kita harus waspada kepada mereka. Iyo Mar, aku juga ndak tahu kenapa aku bisa merasa seperti itu. Bel! Itu, lihat, di depan rumah Helen. Ada siapa? Pak Bigman, bagaimana ini Nio? Jika Nona Helen ketahuan, pasti akan menjadi masalah. Tetapi jika kita berbohong, kita juga yang akan kena batunya. Begini saja, aku akan mengurus Pak Bigman. Kamu segera temuin Nona Helen and beritahu juga tentang semua ini. Siap. Oi kalian, habis dari mana malam-malam begini? Pak, dari situ. Dari situ dari mana? Kamu juga. Ada apa denganmu kamu itu? Perut saya sakit, Pak. Sepertinya akan ada yang keluar. Kenapa baru bilang sekarang? Cepat pergi sana. Jangan sampai keluar di sini. Terima kasih, Pak. Urusan kita belum selesai. Jadi, habis apa saja kalian tadi? Kamu tahu kan akibatnya jika berbohong? Nona Pak, dia meminta menyelidiki seorang pria pribumi. Kenapa? Sepertinya Nona tertarik kepada pria pribumi. Apa? Ada apa kalian ribut-ribut? Tuan, itu kamu. Pergi sana. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi, Bigman? Putri Anda, Nona Helen sepertinya tertarik kepada seorang pribumi, Tuan. Apa? Jelaskan lebih detail. Nona Helen menyuruh kedua ajudannya untuk menyelidiki pribumi itu, Tuan. Menurut saya, hal ini tidak dapat dibiarkan, Tuan. Hal ini dapat mengancam harga diri kita, khususnya Tuan, karena manusia rendahan itu akan menganggap diri mereka setara dengan kita. Selain itu, saya takut mereka akan menggunakan Nona Helen untuk menjatuhkan kekuasaan kita. Kamu benar.
Ini tidak boleh dibiarkan. Terima kasih, Bigman, telah memberitahuku dan memberikan solusi mengenai hal ini. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan. Ayah, aku ingin bermain keluar sebentar. Aku hanya ingin menikmati udara segar di luar. Keluar ya? Tapi ingat Helen, aku mendengar kabar bahwa kamu sempat dekat dengan seorang anak pribumi di pasar itu. Aku tak ingin kamu bergaul dengan mereka. Mereka bukan orang yang pantas untukmu. Ayah, aku berjanji, aku tidak akan pernah bermain dengan anak pribumi itu lagi. Aku hanya akan bermain bersama teman-teman yang sesuai dengan status kita. Sama seperti yang ayah harapkan. Kau sungguh? Kau harus berhati-hati, Helen. Aku tidak ingin kau terlibat dalam masalah yang tidak perlu. Tenang, ayah. Aku berjanji, aku akan selalu berhati-hati. Aku akan kembali sebelum gelap. Aku janji, ayah. Aku akan mengingat semua pesan ayah. Baiklah kalau begitu. Pergilah. Tapi ingat, jangan sampai pulang terlambat. Terima kasih, ayah. Aku akan pulang sebelum gelap. Nio, Abel, pastikan ayah tidak tahu kalau aku pergi ke kampung Jaka. Aku ingin berkunjung ke rumahnya tanpa sepengetahuan ayah. Tentu Nona Helen, saya akan mengantar kamu ke sana. Tapi ingat, ini berbahaya jika kamu ketahuan. Apa kamu yakin? Iya, Nio. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Aku hanya ingin bertemu dengan Jaka. Jadi aku mohon, jangan beritahu siapapun ya, Nio. Baik, Nona Helen. Saya akan menjaga rahasia ini. Permisi. Helen, wah, kamu datang lagi. Aku tidak menyangka kamu akan datang. Nona Helen, selamat datang. Kami baru saja mulai makan. Ayo ikut bergabung. Makanan masih hangat toh. Terima kasih, Ibu. Aku tidak mengganggu kan? Tentu saja tidak, Helen. Ini rumah kami dan kamu selalu diterima di sini. Ayo duduklah, Ibu sudah menyiapkan hidangan yang enak. Baiklah kalau begitu. Terima kasih, Jaka. Aku tidak ingin merepotkan. Jangan sungkan, Nona. Kami senang sekali bisa berbagi dengan kamu. Ini ada sambal terasi dan ikan bakar, makanan favorit Jaka. Ayo coba. Terima kasih, Ibu. Aku sudah lama ingin mencoba sambal terasi ini. Katanya rasanya sangat pedas ya? Tenang saja, kalau kamu belum terbiasa pedas, Ibu bisa membuatkan sambal yang tidak terlalu pedas untukmu. Rasanya enak sekali, Ibu. Ada rasa yang sangat berbeda dibandingkan dengan makanan di rumahku. Begitulah Helen, makanan di sini punya cita rasa yang khas. Kami tidak terlalu peduli dengan aturan formal. Sing penting kita menikmatinya bersama. Di sini, makanan adalah cara kami untuk merayakan kebersamaan. Kami percaya toh bahwa makanan itu memberi kekuatan bukan hanya untuk tubuh, tapi juga untuk hubungan kita. Aku mulai mengerti, Ibu. Rasanya memang lebih hangat, lebih terasa dekat. Aku merasa sangat diterima di sini. Aku senang kamu menyukainya, Helen. Kami memang hidup dengan cara yang sederhana, tapi penuh arti. Betul, Jaka. Aku merasa seperti bagian dari keluarga ini. Begitulah kami melihat setiap orang yang datang ke sini, kami menganggap mereka sebagai bagian dari keluarga. Nggak peduli toh dari mana asalnya.
Helen, ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Ibu, ada apa? Maaf kalau aku terlambat pulang. Tidak masalah, sayang. Tapi aku perhatikan akhir-akhir ini, kamu sering pulang dengan wajah yang lebih ceria. Ada yang berbeda dari biasanya. Memang ada yang berbeda, Ibu. Aku merasa lebih bahagia belakangan ini. Helen, aku sudah tahu selama ini. Aku tahu kalau anakku berhubungan dengan seorang pribumi. Ibu, jadi selama ini Ibu tahu? Aku tidak tahu harus bagaimana menjelaskannya. Aku berjanji untuk selalu menjaga jarak dari pribumi itu. Seperti yang Ayah minta. Jangan khawatir, sayang. Aku sudah tahu dan aku tidak marah. Justru aku senang melihatmu lebih ceria. Aku tahu selama ini kamu merasa tertekan dengan aturan-aturan yang ketat. Tapi hubunganmu dengan Jaka membuatmu lebih hidup, lebih bahagia. Jadi Ibu tidak marah? Tapi Ayah pasti tidak akan setuju, Ibu. Ia tidak ingin aku dekat dengan orang-orang pribumi itu. Aku takut kalau sampai Ayah tahu. Aku tahu, Helen. Aku mengerti kenapa kamu khawatir. Tapi kamu juga harus tahu, aku tidak ingin kamu merasa terjebak antara apa yang diinginkan ayahmu dan apa yang membuatmu bahagia. Aku percaya, meskipun ayah tidak setuju, kamu berhak merasa bebas dan menemukan kebahagiaanmu sendiri. Tapi Ibu, aku takut kalau Ayah tahu. Ayah pasti akan sangat marah. Apa yang harus kita lakukan, Ibu? Untuk sementara waktu, kita harus merahasiakan ini dari ayah. Aku akan mendukungmu, Helen. Tetapi, kamu harus berhati-hati. Jangan sampai hubungan ini diketahui oleh ayah sebelum kamu siap. Aku yakin, jika kamu bahagia, itu akan terlihat. Dan pada akhirnya, ayah akan mengerti, meskipun butuh waktu. Terima kasih, Ibu. Aku sangat takut kalau Ayah tahu. Apapun yang terjadi, aku akan selalu mendukungmu, Helen. Dan jika saatnya tiba, kita akan cari cara yang tepat untuk berbicara dengan ayah. Tapi untuk sekarang, tetaplah seperti ini. Ceria, bahagia, dan menjadi dirimu sendiri. Terima kasih, Ibu. Aku merasa lebih tenang sekarang. Sama-sama, sayang. Ingat, kamu tidak sendiri. Aku selalu ada untukmu. Ibu, koyoe ada sesuatu yang tidak beres di luar. Ada banyak orang-orang yang berlalu lalang dengan cepat. Mungkin mereka hanya sibuk berbelanja di pasar, Ndo. Rasa khawatir, ini hari biasa. Tapi rasanya ada yang tidak biasa, Bu. Ada banyak suara dan aku lihat beberapa orang tampaknya buru-buru. Tidak ada yang perlu dicemaskan, Jaka. Pasar itu selalu ramai. Coba ambil napas, biar kamu gak terlalu khawatir. Jaka, cepat! Pasar sedang kacau. Ada pertempuran antara Belanda dan orang-orang di pasar. Kami butuh bantuanmu. Pasar? Apa yang terjadi, Damar? Para pasukan Belanda sedang menyerbu pasar. Para penduduk melawan dan sekarang mereka terpojok. Aku datang untuk mencarimu. Kita butuh orang-orang yang berani sepertimu. Ayo, Jaka. Jaka, jangan pergi. Kamu masih muda. Ini berbahaya. Mereka pasti bisa mengatasi sendiri tanpa kamu. Ibu, aku harus pergi. Mereka membutuhkan bantuan. Aku tidak bisa tinggal diam. Tapi, Ndo, Ibu tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi padamu. Tolong, jangan pergi. Ibu, aku akan kembali dengan selamat. Aku janji, aku harus membantu mereka. Pasar itu tempat kita hidup. Kita tidak bisa membiarkan mereka dihancurkan. Tapi, perasaan Ibu udah enak. Rasanya... Tak apa, Bu. Jaka pasti pulang dengan selamat. Baiklah, Jaka. Hati-hati, Ndo. Jangan sampai terjadi apa-apa padamu. Aku akan kembali, Bu. Terima kasih sudah mengerti. Aku janji, Ibu tidak akan kehilangan aku. Kita harus bertahan. Jangan biarkan mereka menguasai pasar. Kita harus bergerak cepat, Jaka. Kalau tidak, mereka akan mengepung kita. Untuk pasar.
untuk rumah kita. Kita berhasil, Jaka. Pasar akan aman untuk sementara ini. Tapi ini belum selesai. Kita harus tetap waspada. Mereka pasti akan kembali. Jaka, cepat pulang. Ibu kamu dalam kondisi kritis. Apa yang terjadi, Yati? Kenapa ibu? Ibu kamu serangan jantung, Jaka. Kondisinya semakin memburuk. Kamu harus cepat ke sana. Tidak. Kenapa aku baru tahu sekarang? Kenapa tidak ada yang memberitahuku lebih awal? Jaka, kamu harus pulang. Pasti ibumu sangat membutuhkanmu sekarang. Untuk urusan pasar, serahkan saja kepada kami. Terima kasih, Damar. Aku harus pergi. Doakan ibu saya, yo. Ibu. Jaka, ada sesuatu yang harus ibu katakan padamu sebelum ibu pergi. Ibu, tolong jangan bicara seperti itu. Ibu akan baik-baik saja. Aku akan mengurus semuanya. Tidak, Dok. Ibu sudah tidak kuat lagi. Ada sesuatu yang harus ibu ungkapkan agar kamu tahu kebenarannya tentang ayahmu. Ayah, ibu, apa yang terjadi pada ayah? Ayahmu dibunuh oleh seorang komandan Belanda, Jaka. Mereka gak segan-segan mengambil nyawa orang yang tidak bersalah hanya karena ingin menekan perjuangan kita. Belanda? Jadi ayah dibunuh oleh mereka? Ibu, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku butuh waktu untuk berpikir. Jaka, ingatlah, apapun yang terjadi, ibu selalu mencintaimu. Jangan pernah lupakan itu. Dan jangan biarkan kebencian membutakan hatimu. Masa depanmu masih panjang. Ibu! 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 Bu Hanum menghembuskan napas terakhirnya dan meninggalkan Jaka untuk selamanya. Beberapa waktu setelah kepergian ibunya, Jaka merasa sangat kosong dan tidak bisa tidur dengan tenang lagi di rumah yang penuh kenangan itu. Setiap sudut rumah mengingatkan pada ibunya yang sudah tiada. Ia merasa terperangkap dalam kesedihan yang mendalam dan kebencian yang semakin besar terhadap Belanda. Setelah lama terjaga dan tidak bisa tidur, Jaka memutuskan untuk keluar rumah dan menemui teman-temannya. Jak, sini. Ada apa? Aku tidak bisa tidur lagi. Aku merasa ibuku selalu ada di sekitarku. Seolah-olah dia tidak pernah pergi, Damar. Jaka, kami semua tahu gimana perasaanmu. Kehilangan orang yang kita cintai emang berat, tapi kamu harus kuat. Kamu masih punya masa depan dan banyak orang yang peduli sama kamu. Aku benci merasa seperti ini, Asih. Setiap kali aku berpikir tentang ibu, aku merasa seperti ada yang menekan dadaku. Aku benci mereka. Aku benci Belanda. Aku benci apa yang mereka lakukan pada ayah dan ibuku. Jaka, kita semua tahu betapa beratnya semua ini. Tapi jangan biarkan kebencian itu merusak dirimu.
Kamu harus ingat pesan ibumu. Dia tidak ingin kamu terpuruk dalam kebencian yang tidak akhir seperti ini. Aku tahu, Ibu selalu mengajarkan aku untuk memaafkan. Tapi aku tidak bisa begitu saja menerima semua yang terjadi. Setiap kali aku melihat orang Belanda, aku hanya teringat apa yang mereka lakukan pada keluargaku. Kamu tidak harus langsung memaafkan, Jaka. Waktu akan membantumu. Tapi satu hal yang harus kamu ingat, jangan biarkan kebencian itu menguasai dirimu. Kalau itu terus menguasai, kamu akan kehilangan lebih banyak lagi. Aku tahu, aku hanya butuh waktu untuk menenangkan diriku. Aku tidak siap bertemu Helen lagi. Aku merasa hatiku terlalu kacau. Itu wajar, Jaka. Kamu harus memberi dirimu ruang. Tapi jangan biarkan waktu itu jadi selamanya. Ibumu sudah memberi kamu petunjuk. Kamu harus ingat itu. Aku akan coba, Yati. Aku tidak tahu bagaimana melanjutkan hidup tanpa ibu. Tapi aku akan coba untuk menjadi lebih kuat. Komandan, berita dari pasar sudah sampai. Pasukan kita kalah. Kaum pribumi berhasil mengusir kita untuk sementara waktu. Mereka begitu berani melawan, bahkan tanpa rasa takut sedikit pun. Ini bukan hanya perlawanan, ini penghinaan. Kalah dari orang-orang itu? Bagaimana bisa? Mereka hanya sekelompok orang biasa, bukan tentara terlatih. Ya, Komandan. Mereka memang bukan tentara terlatih, tapi mereka punya semangat yang tinggi. Dan lebih parahnya lagi, laporan juga mengatakan bahwa putri Anda, Helen, terlibat dengan seorang pribumi. Helen? Apa maksudmu? Putriku bersama seorang pribumi? Komandan, ini adalah saat yang tepat untuk mengingatkan Helen dan juga pribumi itu bahwa mereka tidak lebih dari sekedar subjek yang harus tunduk. Mereka berani melawan kita di pasar. Mereka berani melawan kita secara terbuka. Kita tidak bisa membiarkan penghinaan ini berlalu begitu saja. Ini akan mengancam otoritas kita jika dibiarkan. Pribumi ini memang tak tahu diri. Mereka berani melawan kita, bahkan berani merusak kehormatan keluarga kita. Tidak. Aku akan memberikan pelajaran kepada mereka. Ini saatnya kita tunjukkan siapa yang berkuasa di sini. Tepat sekali, Komandan. Dan untuk itu, saya menyarankan agar kita segera bergerak ke pasar. Kita akan membalas mereka dengan cara yang tegas. Tidak hanya pasukan pribumi yang perlu dibereskan, tapi juga hubungan antara Helen dan pribumi itu. Kita harus mengakhiri semua ini sebelum merusak lebih banyak lagi. Benar, kau benar, Big Man. Aku akan mengunjungi pasar. Kita akan tunjukkan siapa yang sebenarnya memegang kendali di sini. Pribumi itu dan Helen harus belajar bahwa mereka tidak boleh meremehkan kita. Aku akan menghentikan semuanya. Jaka! Kenapa kau menghindar? Apa salahku? Tidak ada, Helen. Kamu salah lihat. Tidak, aku tidak salah lihat. Sudah lama kita tidak bicara, Jaka. Kenapa kau menjauh dariku? Apa yang terjadi? Aku tidak mau bicara, Helen. Jangan bertanya-tanya lagi. Aku berhak tahu, Jaka. Kita teman, bukan? Kamu pikir aku tidak merasakan perubahan itu? Kamu harus jelaskan padaku. Baiklah, kalau kamu benar-benar ingin tahu, ibuku sudah meninggal, Helen. Itu yang sebenarnya terjadi. Ibu yang selalu kamu anggap sebagai ibu kedua kamu, kini sudah tiada. Dan aku harus menghadapi itu sendiri tanpa siapapun di sisiku. Apa? Ibu meninggal, Jaka. Tapi kenapa aku tidak tahu? Kenapa tidak ada yang memberitahuku, Jaka? Kamu sibuk dengan dunia kamu, Helen. Kau tidak pernah sempat meluangkan waktu untukku, untuk ibu.
Semua orang menghindari kami, termasuk kamu. Aku hanya seorang pribumi yang tak berarti bagimu. Jaka, aku minta maaf. Aku menyesal, Jaka. Aku menyesal tidak bisa ada di sana untukmu. Aku tidak bisa melihat ibumu untuk terakhir kalinya. Aku benar-benar minta maaf, Jaka. Tidak ada lagi yang bisa mengubah apa yang sudah terjadi, Helen. Waktu tidak bisa diputar kembali. Aku harus terus berjalan. Untuk ibu. Untuk tanah ini. Apa yang kalian lakukan di sini? Kamu, Helen, berani-beraninya bicara dengan seorang pribumi seperti itu. Kamu pikir kamu siapa? Jangan berani-berani dekat dengan putri saya. Ayah, jangan! Diam! Ini urusan saya. Kalau kamu tahu aturan, kamu akan tetap di tempatmu. Tidak akan mengganggu orang-orang Belanda. Nona, kita pulang. Ayah, aku mohon, biarkan aku. Tolong lepaskan! Sebelum kita berangkat untuk berpatroli, kita harus bersiap-siap terlebih dahulu. Teman-teman, kalian bisa pulang ke rumah kalian terlebih dahulu untuk bersiap-siap. Setelah itu, berkumpul lagi di sini. Siap! Ayah, ibu, aku sangat merindukan kalian. Tawa kalian dan kehangatan rumah ini. Aku tahu kalian mendukungku. Meski sekarang hanya ada bayangan kalian yang ada di hati. Aku akan terus berjuang, bukan hanya untuk kita, tapi untuk tanah air kita. Aku tidak bisa melihat negeri ini terus diinjak-injak. Kuharap kalian menyaksikan kami dari sana dan bangga pada anakmu ini. Kami akan berjuang demi kebebasan yang telah kalian impikan. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita akan pergi sekarang. Persiapkan diri. Malam ini kita akan bergerak. Kita akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Kita jaga tanah air ini. Kita raih kebebasan. Untuk tanah air, untuk kebebasan. Merdeka! Mengapa ini harus terjadi? Mengapa semuanya menjadi seperti ini? Ayah, kenapa ayah tidak mengerti? Kenapa? Kita tidak bisa membiarkan mereka begitu saja berani memberontak. Mereka telah melanggar semua aturan yang kita tetapkan. Ini adalah ancaman yang nyata, Big Man. Kita harus menghentikannya sebelum api perlawanan ini semakin meluas. Saya setuju, Tuan. Ini harus dihentikan sekarang juga. Jika kita biarkan mereka berkembang, kita akan kehilangan kendali atas wilayah ini. Mereka telah melampaui batas. Mereka tidak bisa dibiarkan begitu saja. Benar, kau benar. Mereka inlander itu berpikir mereka bisa melawan kita. Mereka berpikir bisa menggulingkan kita. Mereka tidak tahu siapa yang sedang mereka hadapi. Semua pos-pos harus diperkuat dan pasukan akan dikerahkan dalam waktu dekat. Kita akan menghancurkan pemberontakan ini sampai ke akar-akarnya. Tenang saja, Tuan. Saya telah menyiapkan rencana. Jaka, aku ingin membantu. Aku ingin berjuang bersamamu. Tapi apa yang bisa aku lakukan, Jaka? Ayah tidak akan pernah mengerti perasaanku. Maafkan aku, Jaka. Aku tidak tahu harus bagaimana. Apa yang harus aku lakukan? Apa aku hanya akan diam dan menyaksikan? Atau apakah aku akan melakukan sesuatu? Aku tidak bisa terus seperti ini. Nona Helen! Nona Helen! Nona Helen! Ada apa sih, Nio? Abel? Tuan Adrian, beliau sedang menuju ke pasar. Apa? Helen, ada apa, Nak? Ibu, ayah sudah. Ya Tuhan, kau harus menghentikan mereka. Tapi bagaimana, Bu? Pasti ada penjagaan ketat di sana. Ikut Ibu.
ada jalan rahasia yang bisa kau gunakan. Cepat! Baik, Ibu. Terima kasih. Ya Allah, mereka datang lagi. Cepat, selamatkan barang dagangan. Jaka, ada apa? Pasukan Belanda, mereka menyerang pasar lagi. Lebih banyak dari sebelumnya. Siapkan pasukan, kita sudah mengantisipasi ini. Kirim pesan ke pos selatan dan timur, kita kepung mereka. Tapi, bagaimana dengan para pedagang? Utamakan keselamatan rakyat, bawa mereka ke tempat aman. Kita tidak boleh kehilangan korban sipil lagi. Serang! Hancurkan semua! Cepat, lewat sini. Kami akan melindungi kalian. Anak-anak, di mana anak-anak? Sudah kami amankan ke belakang pasar, Bu. Cepat ikut. Mas! Tolong, bebaskan kami ya. Bertahan! Jangan biarkan mereka menembus pertahanan kita. Akhirnya kita bertemu lagi, Jaka. Apa kamu masih belum puas dengan pertumpahan darah ini? Kau yang memulai semua ini. Kau menghasut rakyat untuk memberontak kepadaku. Memberontak? Kami hanya ingin hidup dengan martabat di tanah kami sendiri. Kau pikir kau bisa mengambil putriku? Helen bukan barang yang bisa dimiliki. Dia berhak menentukan hidupnya sendiri. Diam! Kau hanya pribumi rendahan yang tak tahu diri. Hentikan! Jaka! Tidak! Jaka! Helen, maaf. Aku beruntung bisa bertemu denganmu. Jika ada kehidupan selanjutnya, kita dapat bersama. Tidak. Jaka. Jaka, aku mohon bertahanlah, Jaka. Jaka, bangun, Jaka. Aku mohon bertahan. Ayah, apa yang telah ayah lakukan? Helen, ini demi kebaikanmu. Kebaikan? Kebaikan, ayah bilang. Ayah baru saja membunuh orang yang aku cintai, ayah. Jaka hanya ingin melindungi orang-orang yang dia sayang. Sama seperti ayah ingin melindungiku. Tapi dia bukan untuk... Helen! Tidak! Sempurna. Benar-benar sempurna. Big Man, kau? Ya, aku. Selalu aku. Kau pikir siapa yang menghasutmu selama ini, ha? Kau pikir siapa yang buat kebencianmu pada pribumi itu semakin besar? Tapi kenapa? Kenapa? Kamu bilang kenapa? Karena aku muak melihat kesuksesanmu. Dengan kematianmu, semua kekayaan dan kekuasaanmu akan jatuh ke tanganku. Dan setelah pasukanku menang, aku yang akan menjadi penguasa. Pengkhianat sepertimu tak pantas mendapatkan semua itu. Inlander, sialan. Allahu Akbar! Kita menang! Kita akhirnya menang! Merdeka! 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 Jaka, pengorbananmu tidak sia-sia. Kini kita bebas. Benar-benar bebas.
Beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelas 12 IPA 1. Langsung diakhiri dengan merdeka.